Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kabut merah darah pun melayang-layang di udara, dan Lin Chong yang mesum itu sudah benar-benar mati. Chu Feng tampaknya benar-benar tidak memberikannya kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Lin Molly dan Yan Yang Tian terkejut, dan mereka kagum dengan tindakan Chu Feng. Yan Yang Tian tidak pernah menyangka akan hal itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng benar-benar berani membunuh Lin Chong. Karena bagaimanapun juga, Lin Chong saat ini adalah satu-satunya alat perlindungan Chu Feng. Adapun Lin Molly, itu bisa dikatakan bahwa ialah yang memiliki reaksi terbesar. Lin Chong adalah anak yang sangat dia sukai, bahkan anak yang dia perlakukan seperti harta. Tapi pada saat ini, dia dibunuh oleh seseorang di depan matanya. Dia bahkan terbunuh hingga sedemikian rupa, sehingga tidak menuisakan mayat ataupun tulangnya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Chu Feng, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping, teriak Lin Molly. Tiba-tiba saja Lin Molly melolong ke langit, dan teriakan amarahnya seperti guntur. Namun suara itu juga terdengar seperti suara Raja Binatang Buas. Bahkan udara sedikit bergetar dari guncangan itu, seolah-olah langit akan runtuh kapan saja. Burung-burung dan binatang buas dalam jarak puluhan mil berlarian, dan terbang secara acak. Pada saat yang sama, dua gelombang tekanan ranah surga yang mengerikan, itu segera menutupi langit dan bumi saat melonjak. Itu adalah tekanan dari pengumpulan kekuatan ranah surga. Kekuatan spesial itu melonjak di udara, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa udara pun sedikit bergetar, itu seolah-olah takut akan gelombang kekuatan yang biadab ini. Sialan, tekanan dari ranah surga benar-benar terlalu kuat, gumam Chu Feng. Sebelum tekanan itu benar-benar tiba di dekatnya, Chu Feng sudah bisa merasakan kekuatan besar itu. Bahkan darahnya mulai mendidih, dan organ-organnya mulai berputar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mulai berderit, dan mengeluarkan suara seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Meskipun Chu Feng saat ini meminjam kekuatan ratu, dan dia adalah seorang ahli di tingkat ketiga dari ranah mendalam. Namun ketika dia menghadapi orang-orang kuat di ranah surga, dia benar-benar bisa merasakan betapa lemahnya dia. Sampai-sampai, dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan dari mereka. Chu Feng sama sekali tidak ragu bahwa, jika dua gelombang tekanan itu mendekat, bahkan jika mereka tidak menggunakan metode lain dan dengan murni hanya tekanannya saja, itu bisa menghancurkannya sampai mati salam keadaan hidup-hidup. Itu bisa menghancurkannya hingga tulangnya akan berubah menjadi bubuk, dan dia akan menjadi kabut berdarah. Tapi Chu Feng bukanlah orang yang idiot. Hampir pada saat yang sama ketika dia membunuh Lin Chong, dia sudah terhubung dengan si ratu, dan menyerahkan tubuhnya kepada si ratu untuk dikendalikan. Jadi, ketika alis Chu Feng sudah menyusut, tubuhnya sudah sepenuhnya diambil alih oleh si ratu. Tuan rumah, kamu jangan membunuhnya, dan biarkan kita tangkap dia hidup-hidup. Chu Feng ini memiliki terlalu banyak rahasia di tubuhnya, dan dia tidak hanya memiliki keterampilan bela diri untuk berjalan di udara saja. Bahkan aku takut dia juga mempunyai keterampilan rahasia yang melegenda. Mari kita cari tahu, rahasia apa yang dia miliki padanya sebelum perlahan-lahan menyiksanya sampai mati, ucap Yan Yang Tian. Pada saat itu, Yan Yang Tian bahkan diam-diam mengirim pesan mental kepada Lin Molly, dan dia merasa bahwa kehidupan kecil Chu Feng sudah benar-benar dipahami di tangannya. Hati serakahnya itu, ini menyebabkan tujuannya mendarat di keterampilan rahasia di tubuh Chu Feng. Aku tahu, balas Lin Molly. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Molly yang awalnya dipenuhi dengan api amarah, kini dia pulih dengan sedikit alasan. Secara alami, dia akan membiarkan Chu Feng membayar harganya. Tetapi pada saat yang sama, dia ingin mendapatkan metode khusus dari tubuh Chu Feng. Itu akan memiliki manfaat besar bagi mansion Pangeran Qilin dan bagi dirinya juga. Bas-bas. Tetapi tepat pada saat itu, gas berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Chu Feng.
Munculnya gas itu, seperti awan hitam yang menutupi langit. Pada saat yang sama, itu membawa suara yang seperti hantu menangis dan serigala melolong, serta hawa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin itu tidak sedingin es, tapi terasa aneh sekali. Bagian paling pentingnya adalah, bahwa setelah gas berwarna hitam muncul, aura Chu Feng dengan cepat naik, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah semua energi gelap di dunia telah berkumpul di sini. Mungkinkah ada iblis di tubuh Chu Feng? Pikir Yan Tangtian. Ketika mereka menghadapi perubahan seperti itu, bahkan ekspresi Yan Yang Tian dan Lin Moli sangat berubah dan sedikit mereka ketakutan. Ini karena pada saat itu, aura yang dipancarkan Chu Feng terlalu aneh. Itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki manusia. Bahkan fierce beast yang kejam, atau beast monstrous sekalipun, mereka tidak memiliki aura yang menakutkan seperti ini. Berdesir. Pada saat Lin Moli dan Yan Yang Tian sedang terkejut, tubuh Chu Feng tiba-tiba melompat ke depan, dan dia langsung menjadi seutas cahaya. Dengan kepulan asap berwarna hitam, dia dengan eksplosif menembak ke arah cakrawala yang jauh. Kecepatannya jauh lebih cepat, dan itu hanya menyebabkan lidah seseorang membeku. Itu beberapa kali lebih cepat, daripada Chu Feng sebelum menggunakan teknik Sky Imperialnya. Kita harus mengejarnya dengan cepat, dan dia tidak boleh melarikan diri. Bunuh dia sekarang juga. Dia tidak bisa dibiarkan hidup, ucap Lin Moli. Saat itu, Yan Yang Tian dan Lin Moli sudah benar-benar ketakutan. Karena dalam kepulan asap berwarna hitam itu, mereka merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan mengancam itu hanya membuat rambut seseorang berdiri, dan tulangnya menjadi dingin, karena mereka tidak bisa menahan keringat dingin ini. Ketika kepulan asap aneh seperti itu datang dari tubuh Chu Feng, tentu saja itu menyebabkan mereka menjadi gugup tanpa henti. Akhirnya mereka menetapkan tekad mereka, untuk membunuh Chu Feng sekarang juga. Mereka sama sekali tidak dapat memberikan Chu Feng kesempatan untuk bernafas, atau membalikkan keadaan. Karena mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang dapat menentang surga, yang saat ini berada dalam tubuh pemuda itu. Mendengus. Tapi waktunya sudah terlambat, dan kepulan asap berwarna hitam sudah mulai mengembun. Kepulan asap hitam itu menjadi sepasang sayap besar berwarna hitam, yang membentang dari punggung Chu Feng. Sayap berwarna hitam itu bahkan beberapa kali lebih besar dari tubuh Chu Feng. Sepasang sayapnya itu memiliki panjang puluhan meter, dan bulu berwarna hitam memenuhi mereka. Selain bulu-bulunya muncul, kepulan asap berwarna hitam itu masih mengelilinginya, dan itu seperti nyala api hitam. Bagian yang paling pentingnya adalah, setelah sayap berwarna hitam itu muncul, dengan setiap kepakannya, itu akan menciptakan badai yang dahsyat. Badai itu tidak hanya meningkatkan kecepatan penerbangan Chu Feng, bahkan badai itu dapat menghalangi Lin Moli dan Yan Yang Tian. Sialan, mungkinkah bocah ini bukan manusia? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan aneh seperti itu? Apakah mungkin, ini adalah metode yang bisa dimiliki manusia? Seru Yan Yang Tian dengan terkejut. Yan Yang Tian yang bahkan mengobrol dengan riang sebelumnya, yang saat ini sedang mengejar, ia bahkan telah mengeluarkan semua yang ia miliki dalam kehidupan lamanya. Dia tidak lagi memiliki ketenangan sebelumnya, dan dia tidak berani memiliki sedikit pun keraguan. Karena bahkan jika itu adalah dia sendiri sudah menggunakan semua metode yang dia miliki saat ini, tetapi dia masih ditekan jika dia ingin mengejar Chu Feng. Pada saat itu juga, dia ditinggalkan sedikit demi sedikit oleh Chu Feng, dan kecepatan yang Chu Feng lakukan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bajingan, berhentilah. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup, teriak Lin Moli. Dibandingkan dengan Yan Yang Tian, Lin Moli sudah memasuki keadaan marah. Kemarahan yang ditekan itu telah memenuhi tubuhnya sekali lagi, dan itu sudah memenuhi hatinya. Itu karena dia tidak bisa mentolerir tindakan Chu Feng barusan. Dia tidak bisa mentolerir bahwa putranya terbunuh di depan wajahnya. Tetapi dia hanya bisa menonton ketika si pembunuh pergi dengan cara yang sombong, sementara dia benar-benar tidak berdaya.
Maka dari itu dalam pikirannya, dia harus membunuh Chu Feng dengan cara apapun. Benar-benar sangat kuat. Jadi ini kekuatan si ratu. Ratu, bukankah kamu terlalu kuat, celetuk Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng juga terpana dengan metode si ratu. Karena pada saat itu, metode yang ditampilkannya benar-benar beberapa kali lebih luar biasa daripada teknik langit imperialnya, dan itu bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh si ratu, tapi Chu Feng masih bisa merasakan bahwa dua ahli ranah surga saat ini ditinggalkan oleh si ratu semakin jauh. Jarak di antara mereka bahkan menjadi semakin jauh. Setidaknya dalam hal kecepatan, mereka jelas tidak bisa menyamai si ratu. Cerit, tapi pada saat itu, Chu Feng yang dikendalikan oleh si ratu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian meludahkan seteguk darah. Kepulan asap berwarna hitam yang bertahan di sekitar tubuh Chu Feng, itu juga langsung berkurang sedikit demi sedikit. Ratu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Melihat itu Chu Feng langsung tegang, karena dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada si ratu. Sialan, aku tidak bisa mempertahankan kondisi ini terlalu lama, dan tubuh kamu tidak bisa menanggung sayap iblis aku juga, si ratu berkata dengan getir. Kalau begitu cepatlah berhenti. Biarkan aku mengendalikan tubuhku lagi, balas Chu Feng. Chu Feng sadar bahwa situasinya telah memburuk, sehingga dia mulai berteriak dengan keras. Dia ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan dia tidak ingin membiarkan ratu mempertaruhkan nyawanya untuk terus berjuang. Tidak, jika aku menyerahkan tubuh kamu kembali kepadamu, apakah kamu dapat melarikan diri dari tangan mereka? Jika kamu tertangkap oleh mereka, kamu dan aku pasti akan mati. Karena kematian berada di kiri atau kanan, mengapa tidak membiarkan aku mempertaruhkan semuanya pada mereka? Ucap si ratu. Namun, si ratu bahkan tidak memberi Chu Feng kesempatan untuk merebut kembali tubuhnya. Dia dengan keras menyeka darah di sudut mulutnya, dan sentuhan resolusi muncul di matanya. Setelah itu dengan menggertakkan giginya, dia terus mengendalikan tubuh Chu Feng dan melakukan semua yang dia bisa, dan mendorong sayap berwarna hitam di punggungnya untuk melakukan yang terbaik untuk terbang ke depan. Ratu, kamu. Pada saat itu, hati Chu Feng benar-benar terasa sakit. Dia bisa merasakan bahwa, si ratu saat ini sedang mempertaruhkan nyawanya. Dia bahkan melakukan ini hanya untuknya. Namun, perasaan tersembunyi di belakang seorang wanita saat dia benar-benar tidak berdaya, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Dalam situasi seperti itu, kekuatan si ratu menjadi semakin lemah. Kepulan asap berwarna hitam yang melilit di sekeliling tubuhnya, kini juga menjadi semakin redup. Keuntungan absolutnya dalam kecepatan juga mulai berkurang, dan pada akhirnya, kekuatannya telah sepenuhnya menghilang. Bukan saja mereka tidak mampu melemparkan kedua orang di belakang mereka, bahkan sebaliknya, jarak yang dengan mudah terulur jauh, kini mulai menyusut sedikit demi sedikit. Kecepatan bocah itu menjadi lambat. Cepat, ambil kesempatan ini, dan hilangkan dia dengan satu serangan. Kita tidak bisa memberinya kesempatan terkecil untuk bernafas, ucap Yan Yang Tian. Yan Yang Tian yang sudah panik tak tertandingi pada awalnya, itu langsung bersukacita. Ketika dia melihat bahwa tidak hanya Chu Feng kehilangan kecepatan mengerikan sebelumnya, dia bahkan mulai bergoyang di udara, dan sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Saat dia berteriak dengan marah, dia menggunakan kekuatan ranah surga di seluruh tubuhnya, dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengejar Chu Feng. Kali ini jangan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pertama-tama aku akan membaginya menjadi 8 bagian, dan kemudian memotong jenazahnya menjadi 10.000 potong, San kemudian mencabik-cabiknya, dan kemudian menghancurkannya menjadi darah dan busa. Ucap Lin Moli. Lin Moli saat ini memiliki kemarahan yang dengar keras melonjak di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Bahkan tanpa menahan apapun, dia mempertaruhkan segalanya untuk mengejar Chu Feng. Cerit, tiba-tiba seteguk darah lainnya keluar dari tubuh Chu Feng.
Pada saat yang sama, sayap berwarna hitam di belakang tubuh Chu Feng juga segera menghilang, dan tubuhnya langsung jatuh ke hutan di bawah Ni. Apakah aku benar-benar akan kehilangan dua manusia yang begitu lemah? Hehehe, ini terlalu lucu, ucap si ratu. Pada saat itu, Chu Feng masih tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Tetapi di sebelah telinganya, dia bisa mendengar suara si ratu yang mengandung kepahitan, dan juga kelemahan yang ekstrim. Sial. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kesadaran si ratu juga sudah kabur, dan kendali atas tubuh Chu Feng tidak bisa diberikan kembali kepadanya. Jadi, Chu Feng hanya bisa merasakan, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sementara dia dan Qi Fengyang yang di bahunya, itu dengan cepat jatuh. Ledakan, bang! Akhirnya, Chu Feng dan Qi Fengyang mendarat di hutan itu, dan kekuatan yang kuat menyebabkan lubang besar diciptakan di tanah. Itu menimbulkan ledakan, dan kepulan asap yang kuat. Sementara di dalam hutan itu, burung-burung liar tersebar kemana-mana, dan binatang buas melarikan diri secara acak. Hahaha, bocah sialan, jadi kamu bisa kelelahan juga ya? Mari kita lihat, di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Ucap Yan Yang Tian. Pada saat yang sama, Yan Yang Tian dengan cepat mengikutinya. Ketika dia melihat kepulan asap tebal yang menggulung di depan matanya, dia merasa sangat gembira, tetapi dia tidak lagi berani memiliki sedikit pun kecerobohan. Dia pertama kali menggunakan tekanannya sendiri untuk menyelimuti segala sesuatu di bawahnya, dan hanya setelah memastikan bahwa satu-satunya jalan keluar Chu Feng telah disegel, barulah dia berangsur-angsur turun. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, Lin Molly juga menyusul. Saat dia dipenuhi dengan amarah, dia melompat langsung ke asap tebal itu, dan dengan marah berteriak. Chu Feng, serahkan hidupmu, teriak Lin Molly. Lin Molly melambaikan lengan bajunya yang besar, dan langsung menghembuskan asap besar itu. Namun, setelah semuanya bisa masuk ke mata mereka, tidak peduli apakah itu Lin Molly atau Yan Yang Tian, kedua ekspresi mereka tampak sangat berubah. Mereka langsung meringis, dan penampilan terkejut mereka luar biasa. Itu karena mereka menemukan dengan heran bahwa, meskipun ada lubang besar di sana, tapi sosok Chu Feng tidak ada di sana. Chu Feng sebenarnya tidak ada di sana, dan dia menghilang tanpa penjelasan. Di mana orang itu? Kemana mereka? Kemana dia lari? Ayo keluar! Lin Molly meraih sedikit kegilaannya, itu terjadi saat dia mulai melolong dengan marah. Lihat, ada kata-kata di sana. Seru Yan Yang Tian. Tepat pada saat itu Yan Yang Tian melompat, dan mengarahkan jarinya ke lubang yang dalam. Mengikuti arah jari Yan Yang Tian untuk melihat, bahkan Lin Molly menjadi terkejut. Di dalam lubang yang dalam itu, di sana memang ada 8 kata besar. 8 kata-kata besar ditulis dengan sapuan yang kuat, sambil mengandung udara penyelesaian. Isi dari 8 kata itu adalah, Pegunungan Azure Dragon, pertarungan antara hidup dan mati. Ini, setelah melihat 8 kata besar itu, Yan Yang Tian dan Lin Molly pertama-tama menghirup udara dingin. Kemudian setelah itu mereka saling memandang, dan menemukan bahwa dalam kedua tatapan mereka ada kekosongan, kegelisahan, dan bahkan rasa takut mereka juga melonjak. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah seseorang telah menyelamatkan Chu Feng? Ucap Lin Molly. Lin Molly tampak ketakutan dengan adegan yang begitu tiba-tiba ini, dan dia langsung memulihkan rasionalitasnya, hingga kemudian dia tidak lagi marah seperti sebelumnya. Bukan itu. Jika benar-benar ada orang yang lebih mampu yang membantu, tidak perlu bagi Chu Feng untuk berputar dalam lingkaran besar. Chu Feng tentu saja menggunakan beberapa metode khusus untuk mengelabui kedua mata kita, dan kemudian melarikan diri. Karena bagaimanapun juga, bocah itu pada awalnya memahami banyak metode yang tak terbayangkan, balas Yan Yang Tian menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Molly. Lin Molly yang merupakan penguasa besar istana Pangeran Qilin, dia benar-benar kehilangan perasaan tentang apa yang harus dilakukan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh, dan jalan itu adalah menuju Sekte Azure Dragon.
Ucap Yan Yang Tian sambil mengalihkan pandangannya ke arah Sekte Azure Dragon. 2 hari kemudian, di dalam Valley of Hundred Bends, di dalam aula di balik awan, Qi Fengyang dengan bingung membuka matanya. Ingatannya masih berada pada adegan di mana Chu Feng membawanya di punggungnya saat melarikan diri, dan kemudian jatuh ke hutan. Setelah itu, dia tidak ingat sedikit pun tentang adegan yang datang kemudian. "Kamu sudah bangun." Tiba-tiba sebuah suara yang akrab terdengar. Mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah teman lamanya. Tuan dari aula ini, seorang ahli yang misterius, yaitu spiritualis dunia jubah biru. "Bagaimana dengan Chu Feng? Di mana dia? Kamu seharusnya menyelamatkannya kan?" tanya Qi Fengyang sambil berdiri. Pada saat itu tubuhnya sudah benar-benar pulih, dan dia dengan cemas mencari jejak Chu Feng. "Kamu jangan khawatir, aku sudah menyelamatkannya." Pakar misterius itu dengan tenang tersenyum dan berkata, "Hehehe, Brother Heng Yuan, aku tahu bahwa kamu tidak akan membiarkan aku mati," balas Qi Fengyang. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, senyum pun muncul di wajah Qi Fengyang. Dia segera bertanya, "Di mana Chu Feng sekarang? Kemana kamu membawanya?" tanya Qi Fengyang. "Aku sudah mengirimnya ke tempat yang seharusnya dia kunjungi," jawab pakar misterius itu, sambil dengan tenang duduk di kursi goyang yang terbuat dari bambu. Dia memegang kipas yang rusak, dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Tempat yang seharusnya dia kunjungi, gumam Qi Fengyang yang memiliki kebingungan di wajahnya. "Aku, Jiang Heng Yuan, pernah bersumpah bahwa aku tidak akan mengganggu urusan Provinsi Azure, dan bahwa aku tidak akan berpartisipasi dalam urusan Provinsi Azure. Karena aku hanya bertujuan untuk mencari tubuh ilahi. Tapi aku telah melanggar aturan yang aku tetapkan kali ini, itu untuk menyelamatkan kamu dan Chu Feng. Alasan mengapa aku menyelamatkan hidupnya, itu bukan karena kamu. Itu semua demi dia, itu agar dia menjadi bibit yang baik. Dia sudah memiliki bakat seperti itu di usianya yang masih muda. Selama ia dapat terus berkembang, pencapaiannya di masa depan tidak akan lebih buruk daripada generasi muda di provinsi lain. Aku takut suatu hari nanti, dia bahkan akan mengejar monster kecil di dinasti aku. Karena di dalam tubuh bocah ini, sepertinya ada beberapa jenis kekuatan khusus. Mengenai kekuatan khusus seperti apakah itu, bahkan aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Akan tetapi, apa yang aku perhatikan bukanlah itu. Tetapi yang aku perhatikan adalah, bahwa dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanmu. Tidak banyak orang yang memiliki semangat seperti itu, sehingga ia layak untuk aku bantu. Jiang Heng Yuan menjelaskan seperti itu. Saat itu Qi Fengyang hanya samar-samar tersenyum dan dia tidak lagi bertanya tentang Chu Feng. Dia kemudian mulai mengobrol dengan Jiang Heng Yuan, tentang beberapa masalah keluarga yang tidak normal. Dia sangat mengerti Jiang Heng Yuan dengan baik. Bantuannya kali ini memang menjadi pengecualian, dan bagi Chu Feng untuk memiliki evaluasi seperti itu dari Jiang Heng Yuan, itu menyatakan bahwa Chu Feng saat ini, tanpa diragukan lagi dia berada di zona yang aman. Bersamaan dengan itu, di tempat yang sangat jauh dari lembah 100 tikungan, Chu Feng membuka matanya dengan linglung, dan menggosok otoknya yang bengkak dan sakit saat memindai sekelilingnya. Tetapi setelah dengan jelas melihat segala sesuatu di depan matanya, kulitnya tidak bisa membantu banyak, dan matanya langsung melebar. Kejutan yang tak bisa dipercaya melonjak di matanya, dan dia berkata dengan takjub yang tak tertandingi. "Di mana tempat ini?" pikir Chu Feng, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."